Oke, selamat pagi semuanya. Kita ketemu lagi saat ini untuk review perkembangan tanaman pinang di kebun ini. Teman-teman sekalian, ada bagian yang tidak dimiliki pada kompos yang dihasilkan dari penumpukan sampah semak belukar yang ditumpuk di seputar tanaman pinang, di mana kompos tersebut diuraikan secara alami, secara mekanik atau dengan mikroorganisme. Namun di situ tidak ada tercampur dengan proses yang dihasilkan pada sistem pencernaan hewan ternak. Di antaranya adalah proses yang terjadi secara enzimatik, di mana dihasilkan pecahan sel darah merah dari hewan ternak tersebut, yaitu seperti bilirubin, biliverdin, atau urobilin, dan juga garam mineral yang merupakan sisa metabolisme sel-sel tubuh hewan ternak tersebut. Juga pecahan senyawa enzim yang berfungsi sebagai katalis pada proses pencernaan. Meskipun pada dasarnya selain menambah unsur hara, zat tersebut juga menimbulkan efek perubahan pH atau keasaman pada pupuk yang dihasilkan. Hasilnya, kandungan hara dari pupuk ini lebih lengkap dan lebih mudah menyokong pertumbuhan dari tanaman pinang ini. Mari kita lihat bagaimana perkembangannya. Ya, kayak yang ini kilah lur, tadi petaniku ngopin di sip. Sip, mantap. Tadi petani iki kudu pinter untuk gaji sithik-sithik dikelompokno. Ora dienggo bojone tapi dienggo kebon, nambah kebon, terus nambah kebon terus. Masalahe nek taniku terus sing gaji sapa? Oke lah coy, nah, tadi jelas dari gambar nampak bahwa setiap bawah pohon sudah diberi pupuk kandang, di mana pupuk kandang itu ditutupkan pada akar-akar yang keluar dari media tanah, tujuannya untuk menjaga kelembapan serta penambahan asupan unsur-unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman tersebut. Dengan tercukupinya unsur hara yang selalu kita berikan, diharapkan nanti diameter batang pada tiap tanaman ini akan bertambah sesuai yang diharapkan, supaya nantinya pada saat memasuki fase produksi akan menghasilkan buah dalam jumlah yang lebih banyak. Dari 40 karung yang kemarin diakomodasikan untuk sini, masih belum selesai semuanya. Teman-teman, ada yang ingin kami informasikan untuk berbagi, bahwasanya meskipun tumpukan kompos atau rumput-rumput yang dikumpulkan di sekitar tanaman itu menjaga kelembapan, tapi itu ternyata tidak cukup lembab pada tanah kritis yang ditanami pinang ini. Telah kami bandingkan tingkat daya ikat air atau kebasahan pada kompos ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan pupuk kandang yang diberikan pada pangkal tanaman. Ini penting nilainya bagi tanaman, terutama pada tanaman pinang atau bentuk palem yang lain seperti kelapa sawit, karena mereka pada umumnya untuk membentuk batang yang turgor
membutuhkan tingkat kebasahan yang tinggi. Dengan tingginya kandungan air di dalam media di bawah tanaman, maka ukuran sel-sel pada batang nanti akan dengan sendirinya berukuran besar, serta mudahnya akar menyerap hara. Oh iya teman-teman, ada yang melenceng dari rencana awal dulu, dimana begitu tanaman ini sudah bisa bertahan dari paparan cahaya matahari penuh, maka pohon-pohon karet ini semestinya ditumbang. Tapi belakangan harga karet ini membaik dan terus membaik sampai ke tingkat 12.000 up ya. Jadi lumayanlah, sayang mau ditumbang, bisa untuk smoothing bidadari yang turun dari dapur yang ada di sana di rumah. Tapi jangan bilang ya sama orangnya, takut marah nanti. Oke teman-teman, rasanya sedikit pembanding antara pupuk kandang dengan kompos yang diproses secara alami. Cukup sampai di sini dulu perjumpaan kita. Terima kasih dan salam sukses selalu.